Sekarang saya sedang berada di tebing batu bersama bapak-bapaknya. Ini pekerja yang biasa memang mencari batu dengan ketinggian tebing kurang lebih 60 meter dan kemiringan kurang lebih 85 derajat. Bayangkan itu dilakukan oleh bapak-bapak ini tanpa safety, hanya dengan sepatu boot dan sarung tangannya. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapal tadi harus tergelincir karena kapalnya terlalu berat dan motornya juga jadi mati. Perjalanan Indonesiaku kali ini akan membawa Anda menyambangi salah satu desa yang berada di 1.200 meter di atas permukaan laut Kabupaten Garut, Desa Panawa. Kami mulai perjalanan panjang ini dari Kampung Sumadera. Ya, ini saya sudah sampai di titik terjauh dari Desa Panawa yang di sini juga jalannya mulai rusak. Sejauh 20 km kurang lebih jalannya tidak terurus dan masih rusak. Jalanan penuh lubang yang digenangi air sisa hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam membuat mobil kami terpaksa menyerah di kilometer 6. Oke pemirsa, ternyata mobil ini nyangkut dan tidak bisa melanjutkan lagi. Saya tidak bisa naik mobil ini untuk melanjutkan perjalanan. Dan kebetulan di belakang saya udah ada truk bansos yang mungkin saya bisa ikut numpang sampai ke Desa Panawa. Jalur ini adalah peninggalan zaman penjajahan kolonial Belanda. Namun hingga 76 tahun kemerdekaan, jalan ini tetap saja berupa jalan makadam berbatu. Setiap tahun warga meminta perbaikan, tapi jawaban tak kunjung datang. Padahal jalur ini adalah jalur tengah penghubung Kabupaten Garut menuju Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Wah, astaga. Selama perjalanan, kesulitannya ini terutama jalannya miring, jadi harus pegangan ekstra. Dan banyak ranting yang turunnya lumayan turun dan menghalangi kita yang sedang ada di atas truk sebenarnya. Jalan sepanjang 20 km inilah yang harus dilalui warga setiap hari. Parahnya kondisi jalan membuat kami butuh hingga 3,5 jam untuk melintasinya. Oke, sekarang saya sudah berada di atas truk bansos dan ini di depan sana perjalanannya kira-kira masih 1 jam lagi dengan medan yang sangat berbahaya dan semakin rusak. Jadi ini mesti pegangan kuat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanjakan turunannya terjal banget, ditambah hanya bebatuan, dan ini lagi musim hujan. Astaga! Guncangan truk saat melintasi lubang dan genangan jalan berulang kali kami rasakan di sepanjang perjalanan. Ya, hanya truk saja yang cukup tangguh melintasi jalan ini. Bila tidak ada truk, warga pun hanya bisa mengandalkan motor atau ojek gunung. Pak Sudin, Pak Parman, dan Pak Unen misalnya. Mereka mengais rejeki dengan menjadi buruh congkel batu demi menafkahi keluarga. Setiap hari mereka harus melalui jalur menanjak, melintasi lereng bukit yang licin,
dengan kemiringan 70 derajat yang sangat berbahaya. Jalannya susah sekali. Saya sempat ketakutan melintasi wilayah ini, tapi Pak Sudin siap sedia membantu saya. Di tebing terjal inilah mereka bekerja. Kami harus mencongkel lempengan batu yang menempel di lapisan tanah yang tipis. Sekarang saya sedang berada di tebing batu bersama bapak-bapaknya. Ini pekerja yang biasa memang mencari batu dengan ketinggian tebing kurang lebih 60 meter dan kemiringan kurang lebih 85 derajat. Bayangkan itu dilakukan oleh bapak-bapak ini tanpa safety, hanya dengan sepatu boot dan sarung tangannya. Ada trik khusus agar batu bisa tercongkel dari posisinya, yaitu mencari urat batunya. Batu yang berurat lebih mudah dicongkel. Satu persatu batu yang berhasil kami dapatkan dilemparkan ke bawah. Sungguh, pekerjaan ini sangat menantang bahaya, karena lemparan batu dari tebing yang tinggi ini bisa saja menimpa para pekerja di bawah sana. Semua pekerja harus ekstra waspada agar tidak ada satu orang pun yang terluka. Pak Sudin udah berapa lama jadi buruh ngambil batu gini, Pak? Udah lama, ada 3 tahun pas ada. 3 tahun? Iya. Ini dilakuin setiap hari atau enggak? Enggak, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Biasanya siapa yang pesan? Itu proyek, kadang-kadang proyek. Itu buat kampung. Buat kampung. Bekerja tanpa satupun alat keamanan tentu sangat beresiko. Namun kondisi keuangan yang serba terbatas membuat para pekerja terpaksa mengesampingkannya. Padahal, berbagai ancaman resiko selalu mengintai. Mulai dari percikan material akibat benturan palu dan batu, hingga tanah yang labil. Dan bisa longsor kapan saja. Itu sebabnya semua orang harus saling membantu dan mengawasi demi keselamatan bersama. Proses selanjutnya adalah memilah batuan yang terkumpul sesuai ukurannya. Konsumen di kota paling banyak mencari batu jenis split untuk bahan bangunan dan dekorasi eksterior rumah. Batu berukuran besar harus dipecah-pecah menjadi ukuran 2x3, ukuran standar batu split yang dicari konsumen. Dalam sehari, Pak Sudin dan 2 orang kawannya bisa menghasilkan batu belah hingga 1 kubik yang dihargai Rp100.000. Harga ini pun masih harus dibagi 3, sehingga masing-masing orang hanya mendapatkan sekitar Rp35.000 saja. Bila dibanding resiko dan bahaya yang dihadapi, harga ini sungguh tidak sebanding. Pagi ini saya akan membantu para ibu memetik pucuk daun teh muda. Selepas subuh kami mulai berangkat, berjalan kaki menuju kebun. Sebenarnya ada jasa ojek gunung yang bisa mengantarkan mereka. Tapi demi berhemat, berjalan kakilah yang menjadi pilihan. Kurang lebih 3 km kami tempuh melalui tanjakan dan turunan yang licin. Susah payah berjalan di medan tanah yang menguras tenaga. Hamparan kebun teh menghijau di depan mata. Kebun teh seluas 1 hektar ini adalah milik Bu Yani di Kampung Ciangkrong sebelah Kampung Cikopo. Pak Sudin dan para ibu hari ini mengejar rezekinya di kebun teh jenis gambung ini. Teh inilah primadona Desa Panawa. Pucuk daun berukuran besar dan lebar harusnya bisa menghasilkan hingga 5.000 teh kering per tahun. Tapi nyatanya kini jauh merosot.
Curah hujan yang tinggi membuat kualitas daun menurun karena diserang banyak penyakit. Sementara biaya obat-obatan dan pupuk sangat mahal. Bahkan inilah yang menjadi pemicu kerugian terbesar para petani. Biasanya daun teh dipetik sebulan sekali karena hanya daun-daun muda saja yang dicari. Alat pemotong tradisional yang tajam masih digunakan hingga kini. Bila tidak berhati-hati, tangan pun bisa terluka. Au. Bu, tangan saya berdarah. Butuh dikasih apa? Perih, Reng. Perih, Bu, perih. Sudah, eta mah panas, remna teh. Daun teh yang sudah terkumpul lalu dipikul menuju jalan lintasan ojek gunung. Sebelum diikat ke atas motor, daun teh harus ditimbang dulu untuk perhitungan upah para pemetik. Per kilo hasil petikan dihargai Rp400. Seorang pemetik biasanya bisa mengumpulkan 50 kg pucuk teh setiap harinya. Artinya, hanya Rp20.000 upah yang diterima para buruh petik teh. Meski dihargai sangat murah, pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Setelah waring atau karung teh kami naikkan ke atas ojek gunung, saya dan Pak Sudin pun ikut menumpang di atas motor. Ini sekarang kita akan ngangkut tehnya ke pengepul. Sebenarnya ini bahaya, tapi saya harus ikut ke bawah bersama Akangnya. Hati-hati ya, Kang. Iya. Jalanan yang sempit dan licin menjadi jalur keluar dari kebun teh. Saya agak tegang karena inilah pertama kalinya saya menumpang ojek gunung. Saya baru agak tenang saat Akang ojek meyakinkan perjalanan akan berjalan aman. Ojek gunung melaju kuat namun berhati-hati di tengah medan yang licin. Saat menghadapi tanjakan, motor harus digeber agar tenaganya kuat melampauinya. Kerasnya putaran roda membuat tanah berlumpur semakin amblas. Oleh karenanya, ban motor ojek gunung harus dipasangi rantai agar roda masih bisa mencengkram ketika melalui tanah basah yang licin. Tapi tetap saja, medan yang berat membuat salah satu ojek gunung di depan saya terjatuh. Kang, ayo dibantu. Udah aman. Hati-hati ya, Kang. Iya. Ini saya lagi bantu tahan motornya karena bannya harus diganjel dulu sebelum Akangnya nyalain mesin dan ngegas ke atas. Dapat, Kang, ganjelannya. Setelah membantu rekan seperjalanan kami, barulah perjalanan kami lanjutkan hingga sampai ke rumah pengepul. Kita sampai di tempat pengepul. Sepanjang perjalanan kaki saya cukup pegal karena ini nggak ada safety-nya. Safety saya cuma pegangan sama pundak Akangnya. Udah, Kang, ini diturunin kemana? Ke situ? Sementara saya dan Pak Sudin membantu menurunkan waring, pengepul sudah siap-siap untuk mencatat hasil timbangan. Silakan ya. Untuk menambah penghasilan, Pak Sudin juga membuat teh gelang. Ia memilih teh yang paling segar, lalu disangrai dan dibolak-balik selama 30 menit hingga layu. Sudah ya, Pak? Setelah itu ada proses yang unik, yaitu menggilas daun teh layu di atas nampan anyaman bambu. Tujuannya untuk menghilangkan getah si daun teh. Setelah teh menjadi lebih halus, proses sangrai yang kedua dilakukan hingga teh berwarna coklat. Barulah kemudian teh dikemas dan siap dijual. Dalam sehari, Pak Sudin hanya bisa membuat 5 bungkus teh seharga Rp5.000 saja per buah. Uniknya, teh ini dipercaya punya khasiat yang baik untuk tubuh. Zat antioksidannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi rasanya tidak pahit dan aroma wanginya cukup kuat.
Inilah Desa Sukamulya, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rejeki dari kegiatan bertani dan membuat gula aren. Banyaknya pohon aren membuat warga memproduksi gula aren. Salah satunya Teh Henti dan Pak Wahyu ayahnya. Teh, sekarang kita mau ambil air niranya ya Teh? Iya, Kemana pohonnya? itu di situ. Ke sebelah situ? Ya. Sudah 6 tahun Teh Henti bekerja menjadi buruh sadap nira. Meskipun berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Teh Henti bersiap menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah terkumpul sebelumnya. Tidak kurang dari 6 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan pijakan jempol kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Teh, habis ini mau diapain? Mau itu masukin lagi ke sana. Oh, ininya ditaruh, dibawa ke atas Ya, lagi. taruh lagi. Saya boleh coba naik? Ya boleh. Coba ya Teh. Ya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya turun lagi. Ya. Sakit banget, padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Jadi kayak saya nggak bisa ngelanjutin. Teh, punten dibantu. Ya, enggak apa-apa. Jadi tadi saya coba naik dengan caranya jempolnya masuk ke dalam bambu ini, tapi saya sendiri nggak kuat. Tetehnya jauh lebih kuat daripada saya karena tetehnya udah biasa. Saya tadi coba hanya 2 bolongan, tapi saya nggak bisa nahan lagi. Teh Henti juga harus menyadap nira dengan peralatan seadanya. Lagi-lagi, jempol kaki yang jadi pijakan utama. Bertahun-tahun melakoni pekerjaan ini membuat kaki Teh Henti kapalan dan tidak bisa merasakan sakit lagi. Sekarang kita buat gulanya ya Teh. Ya. Setelah terkumpul, gula aren pun dibuat di tempat yang sempit ini. Sebisa mungkin Teh Henti memproduksi gula aren setiap hari demi mendapatkan uang untuk pengobatan buah hatinya. Makan pun sangat sederhana. Bahkan makan nasi saja tanpa lauk sudah biasa ia rasakan. Gimana Teh caranya? Ini caranya ke sini ini ya. Supaya ambil gulanya ini. Gulanya dimasukin ke sini. Ya, masukin. Terus Ini. kalau kayak gitu artinya Jahit. Ini udah ya. udah jadi. Udah ya. Setelah dididihkan selama kurang lebih 1,5 jam, gula cair harus diaduk hingga buihnya hilang dan tidak gosong. Pencetakan baru boleh dilakukan setelah air nira panas didiamkan sekitar 5 menit. Panas banget ini. Dalam sehari, Teh Henti bisa membuat hingga 6 kg gula aren dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pandan yang membuat gula lebih awet dan beraroma harum. Teh, sebenarnya sepadan gak sih antara harga jual gula yang udah jadi sama proses teteh ngebikin gulanya? Enggak. Kenapa Soalnya gitu? ini terlalu capek. Ya, seharganya ini murah gitu kalau buat saya mah. Jadi nggak sepadan ya Teh antara enggak. harga sama Enggak. prosesnya. Ya enggak. Setelah jadi, gula aren siap dijual ke pengepul. Setiba di tempat pengepul, gula lalu ditimbang untuk menentukan harga jualnya. 6 kg gula yang dibawa Teh Henti dihargai Rp10.500 per kilo. Namun, Rp63.000 yang didapatkannya masih harus dibagi dengan pemilik kebun. Alhasil, hanya Rp30.000 saja yang bisa ia bawa pulang.
Selain bertani dan membuat gula aren, warga desa Sukamulya juga mencari kapulaga untuk dijual. Nah sekarang saya bersama Teh Henti dan ibu-ibu yang lain mau jalan ke kebun kapol. Kita mau panen kapol ya Teh? Iya. Dan ini perjalanannya jalan setapak tanah liat, licin. Tapi karena saya bersama ibu-ibu mengurangi rasa takut saya untuk melewati jalan ini. Ke situ Teh? Iya ke sini ya? Iya. Iya. Pagi ini, saya ikut membantu para ibu pemetik kapulaga. Kami berjalan kaki melalui medan yang naik turun selama sekitar 1 jam. Para buruh tani ini harus memanen kapulaga di kebun milik Pak Iman seluas kurang lebih 1 hektar. Dalam setahun, kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali dengan hasil sekitar 7 kuintal. Buah kapulaga dipetik dan dikumpulkan dengan cara merangkak. Baru beberapa saat memanen saja, punggung dan pinggang saya sudah terasa sakit. Biasanya gimana penghasilan Teteh kalau lagi jadi buruh kapol gini? Ya nggak kebagian sih. Kan saya itu kalau buruh ya di sini suka ngambil dulu ke warung itu makanan saya bekal. Jadi kalau buat bayar utang itu nggak kebagian. Jadi cuma buat bayar utang doang, akunya nggak kebagian gitu. Kalau sedikit. Terus buat nutupin kekurangannya pakai apa Teh? Ya nggak pakai apa-apa. Nggak ada lagi. Kalau ini kurang ya nggak ada. Diam aja. Kami harus memilih buah kapulaga dengan bunga yang mulai rontok. Itulah tandanya buah ini siap dipetik. Kami juga harus selalu waspada dengan kemunculan serangga beracun atau bahkan ular saat merangkak-rangkak di kebun seperti ini. Rata-rata buruh petik bisa mendapatkan hingga 50 kg buah kapulaga per hari. Upahnya Rp1.000 per kilo. 29. Setelah ditimbang, hasil petikan ini akan diangkut penumpang ojek gunung. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapol tadi harus tergelincir karena kapolnya terlalu berat dan motornya juga jadi mati. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek gunung pun dimodifikasi. Dengan memasangkan rantai di bagian roda. Tinggi kir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk kir bagian depan. Ongkos ojek gunung biasanya ditetapkan berdasarkan berat beban yang diangkut. Per kilo muatan dihargai antara Rp700 hingga Rp1.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang minimalis untuk sebuah perjalanan yang sangat beresiko. Sebelum dijemur, kapulaga harus menjalani proses pemotesan atau memisahkan buah kapulaga dengan sisa batang dan kulit luarnya. Para ibu harus memotes dengan cepat agar cukup banyak hasil yang mereka dapatkan. Mereka bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga 12 siang. Upahnya Rp1.000 per kilo. Teh, Ya. kalau jadi buruh potes gini upahnya berapa? 1.000.
karena kalau saya ya kalau lagi buruh, kalau nggak cukup ya ditambah-tambahin motes ini. Biar nambahin upahnya. Iya. Buah kapulaga baru bisa dijual dalam kondisi kering agar harganya lebih bersaing. Harga kapulaga basah hanya sekitar Rp12.000 per kilo. Tapi dalam kondisi kering harganya bisa meroket hingga Rp110.000 per kilo. Dengan cuaca terik butuh waktu 7 hari untuk mengeringkannya. Setiap 1 kilo kapulaga basah akan menyusut menjadi 2 ons saja saat kering. Sayangnya, harga kapulaga di pasaran seringkali naik turun. Sekarang misalnya hanya Rp80.000 per kilo. Biasanya saat harga turun, Pak Iman tidak akan menjualnya dulu, sembari menunggu harga kembali naik. Tapi saat ia tidak lagi punya simpanan uang untuk membayar para buruh, ia akan menjual rugi stok kapulaganya. Bekerja sebagai buruh serabutan tidak lagi memandang jenis pekerjaan. Semua dilakukan demi mendatangkan sedikit rupiah. Bila sawah dan kebun sedang tidak bisa diandalkan, membuat sapu tamianglah yang menjadi jawaban. Tali rotan yang melimpah di hutan dan rumput tamiang menjadi bahan bakunya. Bersama Teh Henti, Teh Wina, dan Teh Ai, saya ikut berjalan kaki menuju kebun Omen. Kami harus membelah hutan yang licin dan berlumpur sekitar 1 jam lamanya. Tamiang adalah jenis rerumputan yang punya karakter unik. Tamiang akan memerah ketika dipetik saat masih berembun. Sehingga warga pun memilih panen pada siang hari ketika embunnya sudah menguap. Nah, tanaman tamiang ini setelah ditebas, lalu dibersihkan batangnya. Untuk bunganya ini supaya hilang harus seperti diserut gitu ya pakai tangan. Tapi ini nggak hilang sepenuhnya. Untuk menghilangkan bunganya sepenuhnya, nanti dijemur dulu lalu digelang ya Teh. Iya. Dan ini biar rapi juga. Untuk menghasilkan 1 sapu tamiang dibutuhkan sekitar 50 tangkai bunga perdu tamiang. Namun setiap perdu hanya punya 1 tangkai bunga saja, sehingga sangat banyak sekali untai bunga yang harus dipetik. Tamiang yang sudah dipetik harus dijemur dulu hingga kering, sehingga lebih ulet saat dibentuk menjadi sapu. Saat cuaca cerah, butuh waktu sekitar 1 minggu untuk mengeringkan tamiang. Tamiang yang sudah kering lalu digilas di atas papan untuk menghilangkan serbuk bunganya. Karena bila tidak dihilangkan, serbuk bunga bisa menempel ke kulit dan memicu rasa gatal. Nah, ini daun tamiangnya lagi digelang. Tujuannya untuk menghilangkan bunga-bunga yang tadi ada di ranting-ranting ini. Karena yang akan digunakan adalah rantingnya ini untuk jadi sapu. Ketiga wanita ini tekun membuat sapu untuk menambah penghasilan keluarga. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana. Misalnya bubut kayu ini. Sayangnya, proses pembuatan sapu yang rumit tidak sebanding dengan harga jualnya yang sangat murah. Ini dia sapu tamiang hasil yang dibuat oleh ibunya. Dan ini harganya satu sapu dijual 10.000 dan ibunya mendapatkan keuntungan sebesar 2.500. Dan menurut ibu sebenarnya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi mau tidak mau harus dilakukan karena memang pekerjaan ibu hanya membuat sapu. Untuk infrastruktur jalan itu yang arah dari desa Cisalak itu ada 3 desa di Kecamatan Taringgul yang kondisi jalannya memang masih berbatuan
dan di musim hujan itu bercampur dengan lumpur. Saya sudah melakukan usulan kepada pemerintah kabupaten untuk perbaikan jalan tersebut. Ya, kisah ironi harusnya tidak lagi datang dari tanah lumbung padi andalan negeri. Tanah yang subur harusnya membuat warganya makmur. Kini, warga menantikan pemerintah bergerak, memperbaiki jalan akses menuju desa, agar terbuka lebar bagi mereka jalan rejeki untuk memperbaiki kehidupannya.